Salam saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah atas saudara sekalian, dan ingatlah bahwa Anda sungguh dikasih oleh Tuhan. Saudara kekasih, hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah sebuah request dari salah satu anak rohani saya yang rindu untuk belajar firman Tuhan, mendapat pengertian. Nah, saudara kekasih, Kristus yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 yang berbunyi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, hari ini tema firman Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Bapa yang baik adalah Bapa yang menunjukkan kepeduliannya kepada mereka yang ia sebut anak. Jadi saudara, Bapa kita di surga adalah satu-satunya Bapa yang baik. Bapa di dunia ini mungkin pernah mengecewakan engkau. Saya punya anak-anak saudara, saya mengerti apa yang saya katakan. Bapa di dunia ini mungkin lemah, tidak kuat menanggung keadaan di sekelilingnya, terutama tentang anak-anaknya. Tapi Bapamu di sorga, ia kuat, ia mengasihi engkau. Nah, ia peduli terhadap engkau. Ia adalah Bapa yang luar biasa. Kalau kita lihat firman Tuhan ini mengandung kata hajaran. Kalau saya biasa membawa firman Tuhan berbeda, saudara. Jadi saya membawanya dari perspektif lain. Saudara, kalau kita melihat hajaran, ganjaran, dan segala macam cambuk, kita berpikir bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maniak, yang pemarah, yang mencari-cari kesalahan kita, mencari-cari waktu untuk memukul kita. Padahal saudara yang kasih Tuhan, Allahmu Allah Bapa yang baik, saudara. Dia bukan seperti seorang ayah yang pemarah, saudara. Ada satu ayah pemarah, susah ditanya. Kalau ditanya, "Pak, mau minum apa?" "Minum apa aja," gitu, saudara. Kemudian kalau ditanya, "Mau kemana?" "Apa tanya-tanya?" Ya, saudara, ndak bisa jawab dengan baik, saudara. Dan suatu hari ketika ayah ini meninggal, di kuburannya ada tulisan, di batu nisannya tertulis kata, "Apa lihat-lihat?" Bahkan sampai matinya pun suka ngamuk. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat firman Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, kita seperti melihat Bapa yang siap memukul, saudara. Tapi mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini ada dua hal saja yang sederhana yang saya mau bawakan kepada saudara. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dua hal itu, saudara. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Bagaimana kita melihat dia sebagai Bapa yang baik? Dari firman Tuhan tadi, dia tidak memberi syarat untuk mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara, dan dia tidak memberi syarat dulu supaya saudara dikasihi. Dari mana saya melihatnya? Dari perkataannya, dia mengasihi. Kalau dia mengasihi, dia akan di sana dikatakan, karena ia menghajar orang yang dikasihinya. Berarti ada tindakan kasih dulu. Dia mengasihi dulu, kemudian dia melakukan sesuatu. Saudara kekasih Kristus, dia tidak berkata, lakukan ini dulu, maka aku akan mengasihi engkau. Tidak. Dia memilih mengasihi kita dulu, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, ia mengasihi kita dulu. Lalu ia melakukan tindakan-tindakan kasih lainnya dalam jalur kasih, saudara. Dia bukan Bapa yang sedang mengintip engkau dari balik tirai jendela, siapa tahu ada kesalahanmu, dan bersiap-siap memegang rotan. Bukan, saudara. Bukan itu kehendak Allah, Bapamu. Allahmu yang baik bukan demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mengasihi kita dan mengambil kita. Kemudian ia membentuk kita melalui disiplin. Kata yang dipakai di sana, saudara, untuk kata menghajar, saudara yang dikasih Tuhan, itu berasal kata yang berarti untuk to train up, melatih seorang anak.
dalam arti mendidik dia dan dalam memberi disiplin, saudara. Dalam kasus ini kadang-kadang dihukum, saudara. Jadi Allah mengajar kita, mendidik kita supaya apa? Dia mengajar kita supaya fit, supaya pantas, siap, cocok, memenuhi syarat, kualifikasi, cakap dalam kehidupan. Jadi dia melatih kita, mengajar kita untuk membawa kita lebih lagi, saudara. Kan kita ini sebagai anak-anak yang, kalau saudara yang masih punya bayi atau anak kecil, saudara mengerti bahwa tingkah laku anak macam-macam, kadang-kadang tidak sopan, saudara. Dan kita perlu melatih, mengajar, memperbaiki mereka. Umpamanya ketika kita melarang mereka melakukan sesuatu, dan kemudian tamu datang, mereka meminta untuk melakukan sesuatu yang kita larang. Itu salah satu kelakuan anak yang tidak sopan yang perlu kita train, ajar, saudara. Dengan sabar, dengan kasih sayang. Karena tingkah laku anak kita ini macam-macam. Suatu hari, saudara, anak saya Zak, anak yang kedua, ke dapur. Di sana maminya mencuci piring, saudara. Dan karena waktu itu dia mencuci piringnya di lantai, saudara, anak saya datang dan ya pipis saja di sana, saudara, dan mengenai kaki maminya. Ya pasti maminya kaget dan hendak marah, tetapi kemudian Zack menunjuk maminya dengan gaya seperti yang ditontonnya di televisi, dan kemudian berkata pada maminya, "Mami, you're amazing." Maminya tidak jadi marah, tetapi kita akan melatih anak. Satu hari anak saya Asael, saudara, mau ikut ke acara duka penghiburan. Ada yang meninggal dan anak saya mau ikut. Kemudian maminya berkata, "Nanti kalau abang nakal, lari sana sini ketika orang ibadah, nanti ketika pulang mami akan pukul." Saudara yang kasih Tuhan, dan sampai di sana dia lupa peringatan maminya, dia lari sana sini, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian mengacaukan ibadah duka itu, saudara, bayangin, saudara. Dan ketika pulang maminya menepati janji mengambil pemukul, kemudian memukul dia. Saudara yang dikasih Tuhan, si Asael, nama anak yang pertama ini Asael. Kemudian dia kaget, kok saya dipukul, saya salah apa? Kemudian maminya ingatkan dia tentang janjinya, dan kemudian dia akhirnya menerima dirinya dipukul, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, itu artinya kita melatih anak kita, mengajar, mendidik. Kita mengasihi dia dulu, kemudian kita mendidik dia untuk menyesuaikan dengan perilaku yang baik, saudara. Saudara, kadang-kadang kita ini kan susah dikasih tahu, saudara. Ada sepasang suami istri yang suaminya suka mabuk, mabuk dan kacau, membuat segala satunya kacau. Kemudian satu hari sang suami berjanji tidak akan mabuk lagi. Dan saudara yang kasih Tuhan, suatu malam ketika suaminya pulang, saudara, dia teriak dari dapur. "Wah, sayang," katanya pada istrinya, "ini toilet kita sudah diganti ya?" Istrinya bingung dari depan menjawab, "Diganti gimana? Ini kayaknya toilet pintar ya." "Kenapa?" "Karena ketika saya buka pintunya untuk buang air kecil, toiletnya menyala sendiri." Ya, saudara. Kemudian istrinya berkata, "Oh, pantas kulkas kita bau pesing, rupanya ayah buang air kecil di sana." Saudara, rupanya si ayah belum menghilangkan kebiasaan mabuknya. Sehingga dia pikir kulkas itu adalah toilet. Saudara kasih Tuhan, banyak tingkah kita yang perlu diperbaiki. Nah, perbaikan itu adalah tanda kita dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini bukan tentang kita, saudara. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita harus cocok dengan kualifikasinya. Bukan berarti bahwa saudara harus cocok lu baru dia mengasihi. Tidak. Saudara dikasihi olehnya. Kemudian karena kasih itu, dia kemudian melatih saudara. Dia menolong saudara. Karena tidak ada orang yang bisa menolong kita. Dia yang ciptakan kita, saudara. Dia tahu siapa kita. Cetak biru kita dia yang buat. Dia kenal kita.
dan dia tahu bagaimana memperbaiki kita. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Ia mengasihi kita dan mengajar kita. Mari berserah kepada didikan Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan berkata Tuhan tidak mengasihi saya mendapat masalah karena Tuhan tidak peduli dengan saya. Tidak, saudara. Dia tahu bagaimana menangani saudara. Itu sebabnya relakan hatimu, kata firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada seorang membeli sebuah generator listrik, saudara, genset. Kemudian membawanya ke rumah. Sampai di rumah saudara, dia tadi waktu dibeli itu on, saudara, bisa menyala. Ini dia lakukan segala hal, tapi generator listriknya tidak menyala. Kemudian dia telepon tempat dia membeli, kemudian diutuslah seorang. Sampai di sana, saudara, orangnya memperhatikan generator itu, kemudian minta palu katanya. Kemudian pemilik rumah mengambil palu dan memberi pada si tukang itu. Kemudian si tukang mengetok-ngetok di satu tempat, kemudian dia menariknya, gensetnya, wah, bunyi, sudah menyala gensetnya. Kemudian wah, luar biasa, tinggal ketok aja sudah menyala. Kemudian saudara, ketika ditanya berapa bayarannya, tukang itu berkata 1 juta. Kaget orang ini, saudara. Cuma ngetok 1 juta? Iya, ngetoknya sih 10.000, tetapi tahu di mana diketok itu 990.000 katanya. Saudara dikasih Tuhan, Allah tahu di mana mengetok kita, kehidupan kita. Itu sebabnya relakan hatimu. Engkau dikasihi Allah. Nah, karena engkau dikasihi Allah, Allah ingin engkau tampil cemerlang, engkau hebat. Dia membentuk engkau melalui instruksi-instruksi disiplinnya, latihannya, saudara dikasihi Tuhan, supaya engkau semakin cemerlang. Atau mungkin saja engkau telah lama menghabiskan hidupmu tanpa Tuhan. Engkau lebih fokus mengejar karir, mencari uang. Kau lupa kekekalan, kau lupa Tuhan. Dan kemudian Ia karena kasihnya kepadamu, Ia membimbingmu kembali. Kemudian mungkin kau bertemu sebuah masalah, hanya untuk engkau berhenti untuk mendengar firman Tuhan yang berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah yang bergerak di sekitarmu, menghentikan segala hal. Untuk apa, saudara kasih Tuhan? Supaya engkau ingat kekekalan. Karena apa? Langkah-langkah berdosa akan membawa ke penghakiman kekal. Allah tahu tempat penghukuman itu, saudara. Itu kekal, tidak berakhir. Itu sebabnya Dia tidak mau engkau sana. Dan karena kasihnya, Ia membawa engkau kembali kepadanya. Dia juga rindu mempersiapkan engkau melalui latihan-latihan, melalui ujian-ujian, supaya engkau siap menghadapi sesuatu yang membutuhkan keahlian. Contohnya saudara yang kasih Tuhan, Yusuf. Tuhan kasih dia visi, dia akan jadi pemimpin. Dia tidak tahu apa itu, saudara. Dia pikir dia akan menjadi pemimpin perusahaan ayahnya, domba dan segala macam kambing dan segala macam lembu. Tapi ternyata Tuhan bawa dia ke visi yang lebih besar, saudara. Untuk itu dia harus melatih, menaikkan level kemampuan, skill dan cara berpikir Yusuf ke level kerajaan, bukan perusahaan keluarga. Sehingga suatu hari dia mengalami hal-hal sulit, dijual sebagai budak, kemudian difitnah, masuk penjara, dan akhirnya menjadi orang kedua di bawah Firaun di Mesir. Saudara kasih Tuhan, Allah melatih kita untuk sesuatu hal yang lebih besar. Seperti Musa, ketika dia berlatih menjadi sebagai anak raja Mesir, Firaun, dia memperoleh semua pengetahuan pendidikan sebagai seorang pangeran, saudara. Dilatih oleh filsuf, ahli perang terbaik, panglima terbaik, diajar, diasah otaknya oleh para filsuf terbaik pada masanya dan segala macam. Dan dia pikir dia sudah bisa memimpin keluarganya kembali ke tanah perjanjian. Dan dia salah, saudara. Dia jadi buronan. Tuhan melatih dia 40 tahun di padang gurun. Dan akhirnya, saudara, karakternya pas, fit, cocok untuk menjadi pemimpin. Jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, jika hari ini engkau mengalami kesulitan, engkau merasa Tuhan sedang menghajar engkau, ingatlah Allah sedang melatih engkau untuk hal-hal yang lebih besar, saudara. Haleluya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua,
Dia adalah Bapa yang baik. Tema firman Tuhan kita. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara mendengar kata menyesah, mungkin saudara ngeri, karena menyesah itu artinya mencambuk, saudara. Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, jadi apa yang kedua yang kita ketahui dari Dia, Allah kita sebagai Bapa yang baik? Yang kedua, firman Tuhan ini adalah ia tidak malu mengakui kita sebagai anak, saudara. Saudara mengerti maksud saya? Dia tidak malu mengakui Anda anak. Bayangkan umpamanya, saudara adalah raja. Saudara berjalan di panggung di mana ada ribuan orang, ratusan ribu orang mungkin, dan tiba-tiba ada orang membawa seorang penjahat, menangkap seorang penjahat yang melakukan kejahatan besar umpamanya. Kemudian akan dihadapkan pengadilan. Kemudian saudara melihat bahwa itu adalah anak saudara. Beranikah saudara mengakuinya sebagai anak? Saya mau beritahu, Bapamu di sorga tidak malu, tidak gengsi mengakui engkau anaknya. Walaupun kita ini bejat, walaupun kita ini pada dasarnya memalukan, walaupun kita sadar ke hati kita jahat, kalaupun kita sadar kita tidak kudus, kita seringkali melakukan hal-hal yang membuat malu. Tapi ingat, Allah Bapamu yang baik tidak malu mengakui engkau sebagai anak. Dia mengasihi engkau apa adanya, saudara. Tapi jangan permainkan kasihnya pula. Dia tidak malu mengakui engkau sebagai anak. Dia membelamu. Saudara, kata mencambuk ini, saudara, ini berhubungan dengan sebuah kesalahan. Karena sebuah kesalahan, kita harus disesah, dipukul rotan. Saudara kekasih Tuhan, karena dosa yang belum kita tanggalkan. Kalau kita kembali ke Ibrani pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Kita masih suka dengan dosa, kita masih hidup dalam hal-hal yang najis, yang cemar. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia pukul kita. Hei, berhenti dengan kenajisan. Pukulannya tidak seberapa dibandingkan dengan neraka, saudara. Ketika engkau bertobat, engkau lolos dari kebinasan kekal di neraka, dan engkau keluar sebagai anak-anak Tuhan yang cemerlang. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, bahkan Rasul sekali Paulus, saudara, itu disesah oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengalami keadaan kondisi yang berat, di mana si jahat menggocoh dia, meninju dia, menyakiti tubuhnya, saudara. Tetapi Paulus menyadari itu untuk merendahkan hatinya. Karena apa? Karena Paulus baru mendapat penglihatan yang luar biasa. Dia naik ke tahta Allah, mendengar kata-kata yang tidak bisa diucapkan manusia. Kemudian sering kasih Tuhan, supaya dia tidak sombong dengan penglihatan itu, Tuhan izinkan si jahat menyakiti dia secara fisik. Saudara dikasih Tuhan, saudara kekasih Kristus, Allah tidak ingin kita jatuh terlalu jauh dalam dosa. Engkau anak raja, tidak mungkin kau datang kepada dengan tubuh yang kotor, bau, dan penuh sampah di sekelilingmu, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Ia memperbaiki engkau. Supaya supaya engkau fit sebagaimana adanya dirimu dibentuk. Engkau anak raja yang kudus. Engkau serupa dirinya, serupa ayahmu. Saudara, dalam dirimu ada gen ayahmu yang kudus, dan Allah ingin engkau berubah. Hari ini jika engkau menyadari bahwa engkau melakukan kejahatan, dosa, bersenang-senang dalamnya, dan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, enggak, saudara. Iblis mengintai, mencari kesempatan untuk menghancurkan engkau. Dan jika kau sudah bertobat, neraka menantimu. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan hal-hal sulit, supaya engkau sadar akan dosamu dan bertobat, saudara. Tapi hal ini yang saudara harus tahu, bagaimanapun jahat engkau, Allahmu mengasihi engkau. Ia tidak malu mengakui engkau sebagai anak. Ia mengejar engkau. Tidak ada Allah satupun, tidak ada satu Tuhan dalam agama manapun, saudara, yang mengejar orang-orang
umatnya. Saudara, dia yang dikejar. Tapi Allahmu ini, Yesus ini, dia mengejar engkau. Dia mencari engkau. Dia tinggalkan 99 domba dan cari satu yang sesat. Kenapa? Ia menganggap engkau sebagai anak dan ia tidak membuang anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sangat dikasihinya. Ia akan mencari engkau kemanapun engkau pergi. Ada seorang anak muda yang bertengkar dengan ayahnya. Kemudian si anak muda ini lari, saudara, ke Madrid, ke ibu kota Spanyol. Kemudian ayahnya, bagaimanapun juga ayahnya mengasihi dia, sangat mengasihi dia. Kemudian dia mengejar anaknya, mengumpulkan biaya, kemudian pergi ke Madrid untuk mengejar anaknya. Sampai di sana dia kaget karena Madrid adalah kota yang besar. Akhirnya dia mendapat akal, saudara. Kemudian dia menghubungi sebuah surat kabar di sana, saudara, yang besar, kemudian menaruh pengumuman dalamnya yang bertulis Paco. Nama anak muda itulah Paco. Paco, temui Papa di Hotel Montana pada Selasa siang. Papa sudah memaafkan semuanya. Itu tulisannya di surat kabar, saudara. Kemudian pada Selasa siang, ayah ini dengan hati berdebar, saudara, datang ke Hotel Montana, saudara. Sampai di sana, tahukah saudara betapa kagetnya si ayah? Karena ada 800 anak muda bernama Paco menunggu di Hotel Montana. Apa artinya, saudara? Ini artinya adalah bahwa banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Saudara, Indonesia adalah sebuah negeri tanpa ayah, di mana banyak sekali terjadi perceraian dan dikatakan bahwa ada ayah tapi tidak berfungsi. Saudara, orang-orang sedang lapar dengan kasih ayah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau berkata kepadamu, jika engkau lapar, jika engkau merasa kehilangan kasih ayah, mungkin kau sudah ditinggalkan ayahmu karena papa mamamu bercerai. Mungkin engkau ayahmu terlalu sibuk dalam kehidupan dan sebagainya. Saya beritahu engkau, ada ayahmu di surga yang tidak pernah melupakan engkau. Ia tidak akan melepaskan engkau. Saudara mendengar suaranya hari ini? Jangan keraskan hatimu. Kalau dia memanggil engkau hari ini, kembali nak, kembali nak, kembali nak. Saudara yang kasih Tuhan, kembalilah. Karena ayahmu sangat mengasihi engkau. Ia telah memaafkan semuanya. Mari kembali padanya. Datang kepada Bapa di surga, Bapa yang baik itu, dan katakan, Bapa, aku salah, aku minta maaf. Dan kau akan mendengar apa yang dikatakannya. Yuk, latihan lagi yuk, saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati engkau. Amin.